Assalamualaikum, salam rahayu, selamat siang. Akhirnya Terah Batu Ampar yang diwakili oleh Kiai Ja'far, Kiai Abdul Ghalib, dan Gus Hasan menantang Robitoh Alawiyah dan Maktab Daimi untuk debat terbuka soal nasab, soal keabsahan nasabnya orang-orang Ba'alwi. Apakah Robitoh Alawiyah dan Maktab Daimi merespon? Harusnya merespon. Ini di ruang publik loh, harusnya. Kalau memang benar-benar untuk kejernihan, untuk kebenaran, harus dilayani. Kalau seperti yang terjadi kemarin di Robitoh Alawiyah itu, ada guru gembul juga itu saya pikir itu debat yang tidak masuk standar orang debat itu tidak masuk. Karena debatnya satu tertutup, harusnya terbuka. Kenapa debat tertutup? Nggak semua orang bisa masuk, nggak semua orang punya akses. Dan satu lagi juga tempat harus ditentukan dengan cara yang netral. Itu penting, tempat itu menentukan juga. Yang paling nggak pas itu semua ditentukan oleh RA sendiri saat itu nggak masuk logika dalam artian ini lo debat perhelatan ini nih untuk menentukan suatu kebenaran, itu nggak masuk. Apalagi saat guru gembul datang itu, saat guru gembul menanyakan soal apa, soal perbedaan atau bisa dibilang tulisan yang ada yang tersebar soal nasabnya HRS, itu Robitoh jawabannya seperti apa coba? Di situ sebenarnya Robitoh udah kalah sebenarnya saat tidak mampu menjelaskan soal data nasab yang ada di soal nasabnya HRS. Itu baru satu hal, belum yang lainnya. Kalau kita melihat itu sudah tahu gitu loh, sesungguhnya aduh ini gimana gitu loh. Robitoh kenapa yang dia mengeluarkan soal sertifikat, soal nasabnya orang-orang Ba'alwi, kenapa nggak bisa menjelaskan dengan clear di situ? Aneh kan? Makanya tawar yang diajukan Kiai Umat itu bagus. Tentukan tempat yang netral, tempat harus terbuka, aman, diliput bebas oleh media manapun, dan tentu harus apa? Harus ada sanksinya. Jika misalkan kalah bla bla bla, jika misalkan menang bla bla bla, jadi jelas. Untuk apa debat yang sedemikian panjang jika tidak ada kelanjutan soal penentuan? Nah, misalkan di debat itu era kalah bahwa Ba'alwi itu Kanjeng Nabi, ya harusnya batal. Harusnya. Tetapi kalau kita melihat kemarin tuh bergembul saat menanyakan soal nasabnya HRS, di situ aduh. Sebenarnya saat itu RA itu sudah kalah. Karena RA tidak mampu menjelaskan yang detail dan clear, itu tidak bisa. Apalagi ini soal nyangkut keturunan. Apalagi jaraknya yang sekian lama. Kalau dari sekarang itu udah 1000 berapa? 1600 tahun atau 1500-an tahun. Kalau dari jarak asakron itu kan jelas 550 tahun. Bahkan ada yang nyebut 600 tahun. Itu jangkauan yang sangat panjang dan jauh. Maka diperlukan sains, DNA, ahli sejarah itu harus. Ini bukan nyangkut soal nasabnya Ba'alwi saja, tidak. Soal nasabnya Kanjeng Nabi yang ini nabinya seluruh umat Islam, yang diaku oleh Ba'alwi. Makanya harus open. Kalau secara agama udah jelas syarat-syaratnya seperti apa, batasnya seperti apa. Yaitu tadi karena ini bahasanya tuh luas, soal sejarah, jangkauan waktu yang demikian panjangnya, ratusan tahun. Surah wal istifadoh yang dipakai orang Ba'alwi itu tidak mumpuni gitu loh, tidak masuk. Untuk akal logika tuh nggak masuk. Kami menyampaikan kepada Ketua Robitoh Habib Taufik Assegaf dan Ketua Maktab Daimi untuk menyelesaikan polemik nasab ini dengan diskusi ilmiah di antara kami dan kalian semua. Dan kami juga menghimbau kepada para kiai atau tokoh pribumi agar tidak ikut campur dalam diskusi ilmiah ini karena ini tidak ada urgensinya untuk kalian semua. Kayak apapun ya, yang namanya kebenaran itu bisa kalah loh, bisa kalah. Tetapi kebenaran tidak bisa salah. Contohnya apa? Lihat saja persidangan. Persidangan hukum kan banyak itu. Bagaimana? Banyak hal kan. Dan jika misalkan terjadi perdebatan itu, ya harusnya orang Ba'alwi sendiri, karena mereka sendiri kok yang menstempel saya ini bukan Kanjeng Nabi. Harusnya mereka sendiri yang memberi bukti-bukti data yang lengkap, harusnya.
Bukan orang lain yang tidak ada hubungannya, bukan orang lain yang tidak ada konsekuensi apapun. Malah percuma gitu loh. Mau menang mau kalah kan percuma. Makanya yang paling layak itu ya orang Ba'alwi sendiri, orang-orang dari Maktab Daimi sendiri terutama. Dan kalau soal kebenaran itu bisa kalah, ya bisa. Karena itu apa? Dari berbagai macam faktor itu bisa terjadi. Sama lah seperti persidangan umum itu. Soal hukum dan lain sebagainya itu. Itu faktornya kan banyak. Faktor pengacara, hakimnya, jaksanya, dan lain-lain. Buktinya macam-macam. Debat pun sama. Orang memegang kebenaran dalam debat, itu belum tentu bisa menang, itu belum tentu. Karena di situ ada faktor teknik dan cara. Taktik-taktik debat itu kan macam-macam, ada yang sok dikte, itu menekan psikologis orang loh, sok dikte, emang itu ada cara tersendiri. Sok menjadi hakim juga ada, itu juga mengganggu psikologi lawan. Pancing emosi orang itu juga bisa mengganggu data, mengganggu perkataan yang sudah disusun, itu bisa kacau. Ada teknik mengalihkan kebenaran lawan dengan cara apa, dengan hal-hal yang lain, karena tahu oh di situ tuh kelemahan saya, berusaha mengalihkan ke hal yang lain. Ini juga bisa mengganggu pikiran, bisa mengganggu perkataan, mematahkan argumen lawan dengan apa? Dengan pertanyaan yang berasal dari pernyataan lawan. Itu juga bisa. Nah, umum itu akan melihat hal-hal yang seperti ini justru karena itu rame gitu loh. Contohnya apa? Lihat aja di debat Banten kemarin itu. Dari kubunya Gus Aziz saja kan jelas. Mereka membuat pernyataan bahwa Ba'alwi itu bukan oleh Kanjeng Nabi. Tetapi dari kubu Mel Abbas, apakah mampu menunjukkan bukti datanya bahwa mereka itu benar-benar oleh Kanjeng Nabi? Kan nggak ada. Yang dilihat orang apa? Retorika dan lain sebagainya, teknik yang diterapkan itu. Jadi pandangan umum itu yang awam itu melihatnya, oh ini yang menang. Padahal mereka sama sekali tidak bisa membuktikan data. Ini loh buktinya. Bukti ini valid bahwa ini benar-benar tersambung nasabnya. Itu nggak ada. Tetapi yang publik lihat apa? Kemakan taktik permainan orang berdebat, teknik berdebat. Sedangkan dari kubunya Gus Aziz itu hanya apa adanya, tidak menggunakan teknik debat yang dipakai di sebelah. Yang terlihat apa? Padahal bingkai dari debat itu jelas kubunya Rommel Abbas tidak mampu menyajikan data lengkap kebenaran bahwa mereka itu bersambung nasabnya ke zuriat Nabi Muhammad. Kan seperti itu yang tidak ada. Lalu apa yang dijawab coba? Ya muter-muter semacam itu saja, mengganggu cara berpikir orang, psikologis orang. Lah ini dia gitu loh. Kiai Jakfar, Kiai Abdul Ghalib, Gus Hasan udah menguasai ini belum teknik ini gitu loh. Udah menguasai belum teknik debat, bagaimana cara mematahkan argumen lawan yang berusaha memainkan psikologis, pikiran, mengacaukan sesuatu hal yang sudah disusun, memancing emosi, lalu mengalihkan hal-hal yang di luar konteks itu untuk mengulur waktu. Dan yang paling konyol kan kemarin itu, Ori itu kan membawa HP kan itu, kenapa diminta dikasih? Lucu tau, lucu gitu loh. Yaitu orang-orang yang nggak paham tentang teknik debat dikasih saja HP-nya, dibaca oleh lawan, kan aneh. Model mana itu debat begitu? Makanya itu kebenaran itu bisa kalah, tetapi kebenaran tidak bisa salah. Makanya jika misalkan debat terjadi harus disiapkan dulu. Tekniknya juga tidak hanya sekedar data. Soal debat itu tidak sekedar kebenaran itu tidak, gitu loh. Dia mempunyai berbagai macam faktor. Untuk menang itu bagaimana, biar dilihat orang atau umum itu menang itu juga bagaimana. Itu semua ada tekniknya. Wassalam.